pabrik-pabrik otomotif itu semuanya terus terang aja mereka mestinya lockdown, tapi waktu kita komplain gitu Gaikindo segala macam, akhirnya tetap pabrik diizinkan karena memang nggak terlalu bahaya. Problematiknya kita bikin mobil atau bikin sepeda motor, tapi showroomnya suruh tutup. Ini jadi masalah. Jadi kondisi pandemi corona yang berkepanjangan telah berdampak pada semua aspek kehidupan, termasuk dunia bisnis. Gelombang PHK terjadi di mana-mana dan membuat roda perekonomian tersendat. Tapi kalau diperhatikan lagi, tidak semua sektor usaha mengalami dampak negatif. Kita bisa lihat sektor farmasi tetap positif, sektor e-commerce juga tetap positif. Nah, kira-kira gimana dengan sektor otomotif? Berdasarkan data Gaikindo, pada bulan April 2020, penjualan mobil turun sangat dalam hingga 70% dibanding periode sama tahun lalu. Nah, untuk membicarakan hal tersebut, saat ini saya Kori Olivia dari Tagar TV sudah bersama dengan Subronto Laras, Chairman Indomobil. Halo Pak Bronto, apa kabarnya Pak? halo Kori, apa kabar? Kabar sehat, Pak Bronto gimana Pak? I'm okay. Puji Tuhan. Pak Bronto, ini bagaimana Pak kondisi penjualan di sektor otomotif saat ini Pak? Ya, sebetulnya sejak munculnya penyakit ini ya memang kan itu yang waktu itu terjadi lockdown pabrik gak boleh jalan segala macam itu di otomotif juga kita kena itunya juga gitu. Jadi pabrik-pabrik otomotif itu semuanya terus terang aja mereka mestinya lockdown, tapi waktu kita komplain gitu Gaikindo segala macam, akhirnya tetap pabrik diizinkan karena memang nggak terlalu bahaya di industri otomotif itu. Jadi pabriknya itu jalan semua, sampai sekarang juga jalan. Dan memang kita persoalkan kan banyak sekali karyawan yang terlibat ya. Dan memang problematiknya kita bikin mobil atau bikin sepeda motor, tapi showroomnya suruh tutup. Ini jadi masalah. Jadi memang sejak bulan April itu semua showroom tutup. Jadi ya orang bikin mobil mau jual kemana kan begitu. Nah itulah yang terjadi penurunan daripada pabrik mobil bikin mobil nggak bisa kirim ke dealer gitu, ke showroom. Itu yang terjadi. Makanya terjadi yang Anda katakan turun 70%. Itu kira-kira betul lah kayak begitu kira-kira. Nah, jadi ini problemnya pabrik jalan tapi tokonya tutup. Jadi produksi tetap jalan, penjualan tidak jalan ya Pak ya? Ya betul. Nah itu gimana Pak, industri otomotif menyikapi hal itu Pak? Ya baru bulan Juni kemarin kan dibuka lagi. Baru sejak apa istilahnya semi apa gitu kan, ini sekarang pakai istilah asing semua. New normal ya Pak ya? New normal ya, mulai diizinkan kan untuk dibuka gitu. Yang tadinya tutup sama sekali. Jadi ya waktu dibuka itu ya orang udah mulai bergerak. Makanya waktu saya bilang tadi ada wholesale ya, istilahnya penjualan itu wholesale yang turun 70%, tapi begitu dia sampai ke showroom orang udah nyari mobil lagi gitu. Memang kalau kita bicara kebutuhan masyarakat sih memang di Indonesia kan ini kira-kira mungkin 4-5 tahun ini kan kira-kira 1.200.000 lah setahun. Itu kebutuhannya. Jadi masyarakat kita yang punya keinginan punya mobil itu, membeli mobil itu adalah kira-kira sebesar itu. Makanya pada waktu bulan Juni, waktu showroom mulai buka, itu udah mulai naik gitu. Showroom itu bisa jual kira-kira hampir 30.000. Nah kita harapkan bulan Juli ini juga akan kira-kira mungkin di atas itu. Tapi ya memang kalau diharapkan sampai akhir tahun, prediction kita sih kira-kira mungkin turunnya 40% lah, kira-kira begitu. Tapi ada masalah lain. Masalah lainnya itu adalah masalah jual mobil itu juga mesti ada kredit kan. Nah fasilitas kredit ini kan yang yang diharapkan supaya masyarakat, karena memang kebetulan kan pemerintah kita kan terus mendengungkan supaya kalau bisa bunga dihapuskan dan lain sebagainya. Ini juga kadang-kadang kacau nih. Jadi kadang-kadang orang, ini katanya saya mau beli mobil kredit, katanya nggak ada bunga lagi gitu. Akhirnya banyak yang nggak jadi juga. Jadi saya coba monitor ya showroom-showroom.
Iya tuh statement pemerintah katanya kan bunga mau dihapuskan lah bagaimana gitu kan dalam keadaan susah begini. Jadi ya itu juga menimbulkan masalah gitu. Di samping memang yang namanya finance company, perbankan juga menghadapi masalah semua gitu. Oke, lalu strategi apa nih Pak yang dilakukan oleh industri otomotif untuk bertahan? Ya artinya the show must go on lah, karena kita udah begitu, kita punya pabrik ya kan, bangun, punya karyawan begitu banyak, ribuan dan lain sebagainya kan, the show must go on, ya mesti jalan. Nah ini yang jadi masalah buat kita gitu. Ya harapan kita ya sekarang ini kan, kemarin ini ada statement baru lagi pemerintah, Pak Presiden bilang katanya akan membantu untuk kasih dorongan pengusaha gitu kan, UMKM segala macam gitu, 100 triliun gitu tahun ini. Ya mudah-mudahan kalau memang itu bisa jadi kenyataan, itu bisa menjadi modal kerja. Modal kerja yang tentunya yang saya katakan tadi, yang namanya finance company ini menghadapi masalah banyak gitu. Karena mobil ini nggak murah. Tapi kita juga mesti menyadari sebetulnya kalau mobil nggak laku ya rugi pemerintah juga. Karena kalau misalnya Anda beli mobil, Anda mesti sadar bahwa harga mobil itu ada 40% pajak pemerintah di dalamnya. Jadi kalau juga jualan ya pemerintah ya 40% nggak masuk kan duitnya. Nggak dapat juga pajaknya ya Pak ya? Ya itu pajaknya, total pajak itu 40%. Jadi mesti sadar kalau beli mobil harganya misalnya 100 juta, itu ada 40%, itu 40 untuk juta pemerintah. adalah pemerintah gitu. Oh, oke. Itu macam-macam, ada pemerintah pusat ya kan, ada pajak barang mewah ya kan, ada pertambahan nilai, ada lagi yang namanya kalau belinya di Jakarta biaya balik nama. Nah kalau bayar biaya balik nama di Jakarta itu peraturan baru naik lagi kemarin 12,5%. Jadi tiap kali beli mobil ada 12,5% buat bayar biaya balik nama gitu untuk bayar dapat STNK kayak begitu. Ya nggak tahu, jadi sama-sama rugi. Oke, Pak Bronto, bagaimana dengan karyawan? Seperti yang tadi Pak Bronto bilang kan karyawan sampai ribuan ya. Apakah ada terjadi gelombang PHK Pak? Ya kalau kita di industri otomotif nasional sih ya rasanya memang kita menjadi industri yang susah kalau kita bilang bahwa ini pabrik berhenti itu sudah sementara kita rumahkan dulu ya kan, itu nggak gampang juga, atau sama sekali kita pensiun dulu gitu. Nanti pada waktu kita butuhkan baru kita akan panggil lagi, nggak bisa. Karena pada umumnya ini udah menjadi karyawan tetap. Karena industri mobil nasional itu udah diciptakan sejak tahun 75 gitu. Saya terlibat juga tahun itu. Jadi karyawan saya yang udah berada di pabrik saya mungkin ada 30 tahun dan lain sebagainya. Kan nggak mungkin diberhentikan. Ya kan? Jadi ini yang tentunya kita mesti sikapin juga. Gimana supaya ini bisa jalan terus ya, ongoing proses. Cuma memang masalahnya kalau bicara otomotif itu dianggap sebagai industri yang di atas ya, kelas atas. Jadi memang ada sektoral nih. Yang namanya upah minimum di sektoral otomotif itu paling mahal. Nah sekarang ini udah pada banyak juga yang sekarang udah mulai mengalihkan pabriknya, khususnya yang bikin komponen segala macam ke Jawa Tengah misalnya. Saya kebetulan ada beberapa pabrik saya pindahkan ke dekat Solo situ, Karanganyar. Karena beda, hampir separuhnya gaji di situ. Kayak begitu. Oke. Nah, menurut prediksi Pak Bronto, kira-kira sampai kapan kondisi ini berlangsung? Dan kira-kira bagaimana prediksi Bapak terhadap industri otomotif nasional? Ya kita melihat sih, kalau saya kebetulan di tempat saya itu ada juga pabrik truk ya. Nah kita juga memproduksi truk Hino, bus segala macam. Kayaknya sih sebentar lagi kalau memang ini semuanya udah berjalan baik, itu sebanyak angkutan dan lain sebagainya itu akan kembali normal. Lalu yang kedua kita mesti melihat juga rencana pemerintah membangun infrastruktur kan jalan terus. Jadi saya lihat ini truk ini masih akan jalan terus. Di tempat saya misalnya ada produk Suzuki Pickup ya, yang kebetulan baru kami launching pada awal tahun ini. Itu sekarang permintaannya tambah terus. Karena rupanya udah mulai jalan nih sekarang nih, yang namanya ekonomi. Ya mudah-mudahan begitulah. Kalau semuanya udah bisa kembali normal kan baru kita rasakan gitu. Mudah-mudahan begitulah kita harapkan.
Tapi yang paling penting memang kita nggak bisa terlampau optimis tahun 2020 itu akan back to normal. Masih rasanya mungkin 40% di bawah. Baru nanti 2021 rasanya kita berusaha upswing lagi gitu. Oke Pak, semoga keadaan segera membaik ya Pak ya. Ya mudah-mudahan lah. Oke, Pak Bronto terima kasih banget Pak untuk sharingnya hari ini. Semoga bisa bermanfaat bagi yang menonton ya Pak. Sukses terus untuk Pak Bronto dan juga Indomobil. Mudah-mudahan ya. Netizen, demikian perbincangan saya bersama Subronto Laras, Chairman Indomobil. Subscribe Tagar TV dan klik loncengnya juga untuk mengikuti video menarik membahas topik terhangat hanya untuk Anda. Saya Kori Olivia dari Tagar TV.